Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin Sidojoyo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Masya Allah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah anugerahkan pada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat Allah yang lain, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Orang banyak menyampaikan bersyukur atas nikmat iman dan Islam, tapi belum banyak menyampaikan syukur atas nikmat ihsan. Nikmat ihsan itu kita merasa kehadiran Allah. Allah itu dekat bersama kita. Allah senantiasa melihat dan mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Dan kemana, dalam posisi apa, Allah tahu yang kita kerjakan. Terasa kita dekat sekali dengan Allah. Dan syukur alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah dari tempat tidurnya. Begitu bangun kita merasakan nafas masih normal. Alhamdulillah. Tangan, sekujur tubuh semuanya masih bisa bergerak. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Maha suci Allah, ya Allah, aku dibangunkan kembali dari tempat tidur, dari kematian sementara. Dan syukur alhamdulillah Allah ringankan langkah kita. Bismillah dari pintu rumah menuju masjid Allah, rumah Allah. Langkah kita enteng sekali. Mudah-mudahan Allah
melihat langkah kita menjadikan keberkahan dari Allah. Langkah kita dari rumah menuju masjid bisa menghapus dosa-dosa kita. Itulah nikmat kesehatan kita dari Allah. Dan syukur alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita masih mampu bersama-sama keluarga melangkahkan kaki dari rumah masjid, berjalan sendiri-sendiri. Suatu ketika kita dihantarkan oleh keluarga di masjid. Kita masih mampu berjamaah di masjid di belakang imam. Suatu ketika kita dihantarkan dan ditempatkan di depan imam. Kita bersyukur pada Allah sampai hari ini diberikan kesehatan, nikmat hidup oleh Allah. Marilah nikmat-nikmat itu kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah. Amal soleh, amal kebaikan, mengharap ridha Allah. Taqarrub, mendekat kepada Allah. Allah masih memberi kesempatan pada kita di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan, kita maksimalkan beribadah kepada Allah sesuai ibadah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Taqarrub, mendekat kepada Allah. Kita maksimalkan salat wajib kita yang biasa jamaah di rumah. Mulai Ramadan ini kita maksimalkan untuk senantiasa berjamaah di masjid bersama-sama. Sebelum kita dihantarkan oleh saudara kita untuk disolati sana berjamaah. Dan bersyukur alhamdulillah kita masih menikmati kehidupan yang bahagia ini untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kita bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai yaumul qiyamah, insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah sholat subuh yang disayang Allah. Tadi saya bacakan surat Al-Hijr ayat 99. Allah menggugah mengingatkan kita semua sebagai hamba Allah yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, saking sayangnya Allah kepada hambanya. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Allah dan beribadahlah kepada Allah. Ibadahlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai benar-benar ajal menjemputnya. Ayat ini pendek. Allah turunkan firman-Nya untuk hamba-hambanya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Awake dhewe saiki iki salat berdiri. Karena apa? Ketaatan kita kepada Allah. Apalagi kaum laki-laki senantiasa berjamaah di masjid. Seandainya ada kaum laki-laki kok sholat di rumah, berjamaah di rumah, seorang istri memberikan mukna pada suami. Karena apa? Suami itu sholatnya ya di masjid.
belum dikatakan sempurna imannya jika seorang laki-laki sholatnya di rumah. Jamaah rahimahumullah, momen penting bulan Ramadan ini Allah turunkan hidayah kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ayat ini pendek sekali karena kasih sayang Allah, karena kedekatan Allah. Kita takarub kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya tadi dalam mukadimah saya bacakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa sing urip-urip sunahku kuwi padha wae mencintai aku. Ini Rasul sing ngendika dhewe. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunahku, itu pertanda mencintai aku, kata Nabi. Masih dilanjutkan oleh Nabi, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kalau seperti itu betul-betul mencintai aku, kana ma'i fil jannah, ayo ke surga bersama aku Rasulullah. Seneng apa boten Bu Pak? Mlebu swarga dhewe bersama suami, bersama istri, bersama keluarga, seneng banget. Apa meneh kali Kanjeng Nabimu Muhammad sing sampai hari ini kita rindu sekali pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW. Insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, kelak kita bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jannah, surga. Dan ada juga yang menjadi penghalang masuk surga. Yang menjadi penghalang-penghalang masuk surganya Allah itu ada. Orang korupsi sebanyak-banyaknya, sedikit banyak di luar sana, masuk neraka itu wajar. Orang ahli maksiat masuk neraka, ya pantas. Ahli minum khamr, ahli dosa, ya wajar masuk neraka. Akan tetapi kalau kita ahli ibadah, baik terhalang masuk surga, perlu kita takarub mendekat kepada Allah. Apa saja yang menjadi penghalang masuk surganya Allah? Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kita hindari sifat sombong, takabur. Yang pertama yang menjadi penghalang kita masuk surganya Allah, memiliki sifat sombong, takabur. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dalam hati kita, hati kecil kita, masih ada sekecil zarah kesombongan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Awake dhewe ora pantes sombong, ora pantes takabur, ora pantes. Itulah salah satu penyebab penghalang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Takabur, penyebab menjadi penghalang masuk surganya Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah,
yang menjadi penyebab penghalang masuk surganya Allah, qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Qati'ur rahim, memutuskan silaturahim dengan keluarga, sepedang karo tonggo, angku dan sebagainya. Hindari sifat itu. Silaturahim. Kita menghubung silaturahim dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, semuanya baik. Kita dekat dan bagus di hadapan Allah, dan juga kita dekat bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat yang ke-18 yang menyinggung pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusawwir khaddaka linnas. Dalam bahasa Jawa, nek ketemu wong ki aja plengos karena sombong. Wala tusawwir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Nek mlaku, nek tindak, yo aja angkuh. Tidak enak dhuwur bumi ning Gusti Allah kok aku menyapa. Kita sering membaca di sekolah-sekolah ada 3S. Senyum, sapa, sama. Maka ketika kita berjumpa dengan sesama, mesti menyapa, assalamualaikum, menyapa dengan senyum. Itu jadikan berkah dari Allah. Wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Astagfirullahaladzim. Ini yang menjadikan penyebab penghalang-penghalang masuk surganya Allah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Sombong. Hindari sifat sombong, takabur. Ini menjadi penyebab penghalang masuk surga. Yang kedua, qati'ur rahim, putus silaturahim. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, ketika meninggal dunia masih memiliki hutang. Ketika meninggal dunia masih memiliki hutang. Ada yang nanya, nek utang sedikit, utang sidik yo tetep utang. Apa maning akeh. Wong agi janji wae ngesuk nek nyong dadi DPR tak gawe dalan sing apik, masjid tak poles apik, ning nek wis dadi njuk lali. Iki janji be utang apa maning genah. Ketika ada jenazah akan dilepas pemberangkatan ke makam, sering dari pihak keluarga menyampaikan apabila almarhum atau almarhumah selama hidupnya bergaul sama masyarakat, tetangga, keluarga, masih punya hutang piutang,
Kalau sedikit mohon diikhlaskan. Kalau banyak segera menghubungi ahli waris. Itu pentingnya. Karena apa? Rasulullah SAW itu pernah sahabat mendatangkan jenazah ke rumahnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Apa kata Nabi? Saya tidak mau nyolati ini. Ini kenapa? Ini masih punya hutang kan? Punya hutang Rasul. Hutang berapa? 1 dinar. Dan kamu yang sholati. Saya tidak mau menyolati. Akhirnya Rasul meninggalkan. Dioyak, dikejar oleh sahabat. Sungguh wahai Rasul, akulah yang tanggung jawab. Akulah yang akan melunasi hutang-hutang beliau almarhum. Apa kata Nabi? Oh ya udah, kalau seperti itu, ayo kita sholati bersama. Itu pentingnya kita lunasi hutang-hutang kita, baik hutang janji maupun hutang apa saja kepada orang lain. Ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan bersih, bebas dari hutang. Inilah jamaah rahimakumullah, 3 perkara yang menjadi penyebab penghalang-penghalang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat sekali dengan kita. Saking dekatnya. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, Allah kabulkan. Sering kita sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat sekali dengan hamba-hambanya. Ibaratnya lebih dekat dengan urat lehernya. Jamaah rahimakumullah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Inilah untuk bekal-bekal kita kelak di hadapan Allah. Inilah yang akan menolong kita. Apa saja yang kita minta, Allah kabulkan. Apa yang kita mohonkan, mohon ampun, ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ki wis cetha banget di dalam surat Al-Baqarah 186 sering disampaikan mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku menanyakan aku, wahai Nabi, Allah itu pesan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku menanyakan aku itu dekat sekali dengan hamba-hambanya. Jika hamba-hambaku mohon ampun, tak ampuni. Saurate dengaling-aling mbuh dosane gede mbuh cilik diampuni kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambaku mohon apa saja Allah berikan, Allah kabulkan. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila permohonannya kepengin dikabulkan, apabila ingin diampuni oleh Allah, tunaikan apa yang aku perintahkan dan juga tetap dalam keadaan keimanan pada Allah. Maka patut kita syukuri maupun diberi kesempatan oleh Allah masih hidup, sehat dan panjang umur, kita manfaatkan untuk taqarrub mendekat kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah sebagus-bagusnya. Beramal soleh, amal kebaikan sebagus-bagusnya. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, maksimal. Allah kasih waktu 1 bulan, tidak panjang.
Baru aja kemarin, sekarang udah hampir 1 minggu. Sudah berapa banyak amal kebaikan, amal ibadah kita selama ini yang sudah kita lewati. Infak kita sudah berapa, sedekah kita, memberikan futur pada jamaah. Itu adalah tabungan kita yang akan menambah berat amal kebaikan, amal soleh kita ketika kita kelak di yaumul hisab di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah, kuliah subuh pagi ini mudah-mudahan akan memberikan pencerahan bagi kita akan lebih dekat lagi dengan Allah, agar lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah. Semoga seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, nauszubillah wa atuqan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.